Selamat sahabat kepada seluruh penonton Hub Channel dari seluruh Indonesia ataupun dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari Sabat ini saya Gilberta berkesempatan untuk menyampaikan promosi kesehatan khususnya di bidang psikologis. Rasa-rasanya seringkali kita bingung ya mau membicarakan tentang apa, tapi pada hari Sabat ini berkaitan juga dengan topik rumah tangga yang tadi sudah sebelumnya disampaikan. Berlanjut ya setelah menikah, biasanya pasangan itu merencanakan dan juga dikaruniai seorang anak. Nah, sahabat ini kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan mental bagi ibu dalam masa kehamilan dan juga dalam masa postpartum. Postpartum ini apa? Postpartum ini adalah masa setelah melahirkan yang tentunya juga memiliki peranan penting bagi kesehatan baik dari bayi, ibu maupun juga ayahnya. Nah, kehamilan dan juga kelahiran bayi seringkali ini yang terjadi pada kita adalah kita bertanya-tanya. Kita tentunya sebagai teman-teman atau mungkin sesama anggota jemaat atau keluarga, seringkali kita hanya fokus bertanya dengan beberapa pertanyaan seperti ini. Laki-laki atau perempuan? Nanti bagaimana cara melahirkannya? Atau mungkin melahirkannya di mana? Yang kadang-kadang sebetulnya informasi ini penting ataupun tidak penting juga untuk kita, tapi kita memiliki dorongan untuk bertanya. Kemudian kita bertanya lagi, bayinya mengkonsumsi ASI atau susu formula? Ya, lagi-lagi, ini kadang-kadang penting atau tidak penting sebetulnya untuk diri kita. Tapi ya penting untuk bayinya. Lalu kita juga tanya, namanya artinya apa? Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini juga baik, menunjukkan rasa juga rasa perhatian ya, rasa kasih sayang dari kita sebagai kerabatnya maupun dari mungkin teman-teman dan keluarga ya. Dengan pertanyaan ini tentunya kita mengharapkan ada jawaban yang memang bisa menyenangkan, ada jawaban yang bisa kita ingat sama-sama menjadi memori. Nah, kemudian seringkali dari kita juga akhirnya hanya mengupload saja di sosmed tanpa ada kelanjutan atau apapun lagi ketika kita sudah menanyakan ini. Nah, sayangnya banyak hal yang kita tidak tahu. Pertama, mungkin ibu itu sudah mengalami keguguran sebelumnya, tapi kita nggak tahu. Jadi kita tidak tahu bagaimana proses akhirnya sampai si bayi ini lahir. Ternyata banyak sekali yang sudah dilalui. Kemudian juga infertilitas. Apa itu infertilitas? Infertilitas itu adalah kesulitan atau ada gangguan ketika menjelang proses kehamilannya. Jadi misalnya, kok lama sekali ya dia nggak punya anak. Kenapa ya? Ah, itu mungkin dia kurang makan sayur. Betul, bisa jadi begitu. Tapi kita banyak juga hal yang kita tidak tahu ya. Oh, itu terlalu sibuk bekerja. Kadang-kadang kita juga banyak menyalahkan pihak ibunya saja. Padahal sekarang infertilitas itu sudah semakin luas sehingga ternyata faktor dari ayah itu juga sangat berpengaruh. Tapi lagi-lagi masyarakat kita selalu lebih banyak menyalahkan dari ibunya. Lebih baik kamu nggak bekerja, lebih baik kamu tidur cukup, betul itu bisa disebutkan. Tapi kadang-kadang ada juga yang menyebutkannya tidak sesuai gitu ya. Tadi seperti udahlah sebaiknya berhenti bekerja saja. Atau sebaiknya uh, kemudian disebutkanlah rahasia-rahasia lainnya yang mungkin tidak perlu disebutkan. Nah, pada saat kelahiran juga ternyata mungkin saja sudah ada kegangguan kehamilan yang tidak pernah diceritakan atau tidak pernah disampaikan. Sehingga ternyata banyak sekali ya perjuangannya untuk sampai bayi ini lahir. Kemudian juga mungkin ada masalah finansial dan rumah tangga. Kemudian ada kondisi medis bayi dan juga ibunya. Bisa jadi pada saat kita mengunjungi atau kita hanya menanyakan dengan sosial media atau chat, telepon, kita tidak tahu latar belakang ini semua. Jadi perlu kita ingat bahwa sebetulnya uh, sebuah keluarga yang baru saja kehadiran seorang bayi yang baru saja dikaruniai oleh Tuhan bayi itu bisa jadi sudah melalui banyak hal yang tidak pernah kita tahu dan tidak pernah memang sebaiknya kita tahu juga sebagai bukan dari keluarga. Nah, ini yang kita perlu ingat bahwa mungkin ada beberapa hal yang
sangat mengganggu mereka. Ditambah lagi sebetulnya dari proses kehamilan sampai postpartum, khususnya dalam usia 1 tahun pertama, ibu itu kondisinya sangat khusus atau sangat spesial. Misalnya ada perubahan hormon, ada kebingungan. Kebingungan ini kebingungan khususnya ibunya yang baru ya. Waduh, kapan ya saya harus menyusui? Kalau anaknya tidak mau menyusui, harus seperti apa? Kalau saya konsumsi ini, aman nggak ya untuk kasih saya? Misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang bingung, bagaimana ya kalau anak saya kulitnya ruam-ruam misalnya, dan banyak hal lainnya. Kadang-kadang kebingungan juga terjadi pada dirinya sendiri. Kenapa ya saya kok jadi gampang menangis misalnya, atau kenapa ya saya kok lebih lebih ingin untuk mengurung diri dan tidak ingin bertemu dengan orang lain. Kenapa rasanya mudah sekali untuk lelah, itu juga terjadi. Nah, berlanjut juga yaitu kurang tidur. Memang sudah pasti orang tua yang baru memiliki bayi akan mengalami kurang tidur. Kenapa? Karena bayinya belum terbiasa dengan pola tidur dari orang tuanya atau dari manusia pada umumnya. Kemudian, khususnya ibu, perlu juga nutrisi yang lebih. Kadang-kadang kalau nutrisi itu secara tidak sadar tidak sampai akhirnya mempengaruhi juga kondisinya. Kemudian ada juga perubahan situasi sosial. Seperti misalnya tadinya bisa berangkat bersama-sama bekerja dengan suaminya, tapi tidak bisa sekarang. Kemudian seperti tadinya tidak ada orang yang perlu hadir untuk membantu eh, melakukan tugas-tugas rumah tangga, tapi sekarang ada orang baru yang hadir. Atau misalnya tadinya ibu ini bisa pergi keluar rumah untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Tapi karena fokus ibu adalah bayi, maka ibu ini tidak bisa keluar rumah. Dan masih banyak lainnya. Nah, dari kondisi-kondisi tersebut bisa terjadi ada beberapa masalah psikologis yang mungkin dialami. Di sini saya buat lebih besar ya, mungkin. Karena memang tidak semua ibu mengalaminya. Jadi kita perlu lebih peka tentang bagaimana sebetulnya masalah psikologis yang mungkin saja terjadi, tapi kita tidak mengetahuinya. Pertama, ada kecemasan. Cemas sekali, waduh bagaimana ya anak saya ini dalam tumbuh kembangnya? Apakah yang saya lakukan sudah tepat? Apakah yang ayahnya lakukan juga sudah tepat? Apakah jika tangisannya seperti ini juga sudah aman-aman saja? Banyak hal sekali yang mungkin menjadi kecemasan bagi ibu. Kemudian ada kehilangan dan berduka. Kehilangan dan berduka di sini tidak selalu soal keguguran saja, tapi juga kehilangan waktunya sendiri atau kehilangan waktu-waktu yang lainnya, kehilangan kesempatan karena harus melahirkan dan merawat bayi. Itu juga merupakan bagian dari kehilangan. Bukannya bayi itu tidak dianggap sebagai suatu berkat, tapi memang secara manusiawi ibu ataupun ayah akan bisa mengalami rasa kehilangan. Kemudian mood yang tidak stabil, tentunya ini dipengaruhi tadi ya dengan kondisi istirahat yang kurang, atau mungkin ada nutrisi yang kurang baik. Kemudian merasa bersalah. Seringkali sudah melakukan yang terbaik, tapi mungkin bayinya tidak kunjung tenang, lalu ibunya yang merasa bersalah. Begitupun juga terjadi pada ayahnya. Mungkin di sini judulnya ibu, tapi dalam suatu posisi baru saja memiliki bayi, ibu dan ayah tidak pernah lepas kaitannya karena dua-duanya adalah orang tua yang saling bertanggung jawab. Kemarahan yang tidak terkendali ini juga sering terjadi ya, khususnya ketika sedang mengalami kelelahan dan juga ada rasa malu. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa terjadi masalah tadi? Di sini juga saya sengaja buat sangat berbeda. Ada ekspektasi yang begitu besar dan begitu terlihat di masyarakat, tetapi ada realita yang kadang-kadang sangat kecil dan sangat tidak kelihatan dan mungkin memang tidak mau ditunjukkan. Jadi ada ekspektasi yang mungkin atau bisa jadi berubah menjadi tuntutan, tetapi ada realita yang terkadang terbungkam di keluarga ini. Nah, kondisi ibu memang tidak kalah pentingnya dengan kondisi bayi. Jadi, selain memusatkan perhatian kepada bayi, kita pun perlu memberi perhatian kepada ibu dan ayah.
Mungkin ini bisa saya sampaikan atau bisa saya encourage, saya menguatkan saudara-saudara sekalian, khususnya ketika misalnya kita mendengar ada berita bahagia kelahiran seorang bayi. Kadang-kadang kita semua langsung, wah, bayinya bagaimana, bayinya dan bayinya saja. Tetapi ada dua sosok yang tidak pernah kalah penting, yaitu ibunya dan juga ayahnya. Nah, apa yang kita perlu ingat dan lakukan untuk dapat mendukung kesehatan mental ibu dalam masa kehamilan dan juga postpartumnya? Kita perlu ingat bahwa setiap individu itu adalah unik. Belum tentu pengalaman kita sama dengan orang lain. Khususnya di sini mungkin saudara-saudara yang sudah pernah melalui proses kehamilan dan melahirkan. Lalu kita menjenguk misalnya ya, menjenguk seseorang yang baru saja melahirkan. Kok kamu seperti itu sih? Saya sepertinya dulu tidak seperti itu. Atau ketika memang akhirnya ibunya atau ayahnya bercerita tentang proses kelahiran anaknya dan juga merawat bayinya. Ah, itu kan cuma seperti itu saja. Gampang kok mengurus bayi dan anak. Misalnya seperti itu. Nah, ucapan-ucapan yang seperti itu tentunya justru akan melemahkan. Ingatlah bahwa pelayanan kita, kunjungan kita, itu semua berfokus pada menunjukkan kasih Kristus untuk melayani dan juga untuk menguatkan satu sama lain. Sehingga kita juga perlu ingat, kita perlu berempati bahwa setiap itu individu itu memiliki pengalaman yang unik dan juga memiliki kondisi yang berbeda-beda. Penting juga bagi kita untuk lebih sedikit berbicara, tapi lebih banyak berbuat dan juga mendengar. Kadang-kadang mereka hanya butuh cerita. Kadang-kadang mereka hanya perlu berkeluh kesah. Dan juga yang lebih penting, mereka lebih ingin banyak dibantu untuk hal-hal kecil. Jika kita datang ke rumah mereka, bukannya kita hanya numpang makan, tapi lebih baik kita juga mencuci piringnya. Karena mencuci piring lelah, apalagi untuk ibu yang baru melahirkan dan juga ayah yang merawat bayi. Contohnya misalnya seperti itu ya, saudara-saudara. Jadi kita bisa menunjukkan kasih kita tidak hanya melalui kesaksian hidup kita, tidak hanya melalui informasi yang kita dapat dari sosial media ataupun bacaan buku ataupun tontonan di televisi, tetapi juga bagaimana kita bisa melakukan hal-hal kecil yang tentunya bisa menjadi berkat dan menjadi kesenangan bagi orang lain. Kita perlu pastikan juga mereka merasa tidak sendirian dan tidak aneh. Tidak aneh di sini tentunya apa cuma saya yang seperti ini gitu ya. Nah, tentunya kita sebagai seseorang yang mungkin dianggap dekat atau seseorang yang hidup berdampingan dengan orang-orang yang baru saja melahirkan dan punya anak, itu memiliki apa ya, mereka bisa percaya dengan kita. Tetapi kita juga bisa menunjukkan kasih yang sesungguhnya, yaitu yang bisa melayani, yang bisa menunjukkan melalui perbuatan. Tidak hanya melakukan tadi kesaksian ataupun nasihat-nasihat yang seringkali malah mungkin melemahkan mereka. Jadi saudara-saudara bisa melatih diri saudara untuk melakukan hal yang sifatnya membantu dan juga bisa menjadi berkat bagi orang. Saudara-saudara bisa juga mencontoh ya beberapa mungkin dari Alkitab ketika seseorang mengunjungi seseorang yang sakit ataupun seseorang di sini khususnya adalah seseorang yang baru saja melahirkan. Tentunya kondisinya tidak mudah, tapi juga tidak sesulit itu ya, karena sebenarnya tidak sakit. Tapi saudara-saudara bisa menunjukkan bagaimana saudara itu bisa hadir dan juga bisa menunjukkan rasa perhatian, tapi tidak berlebihan, tapi juga tidak hanya hadir untuk mengintegrasi atau hanya bertanya-tanya saja. Sehingga kehadirannya saudara-saudara membuat seseorang merasa memiliki teman, saudara, dan seseorang yang memiliki perhatian khususnya dalam pertumbuhan iman mereka. Saya akan tutup dalam 2 ayat, yaitu pertama Galatia 6 ayat 2. Ayat yang mungkin saudara-saudara sudah sering dengar. Bertolong-tolonglah
menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan bertolong-tolong, tentunya kita akan saling menjadi berkat bagi satu sama yang lain. Ayat yang kedua adalah Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jadi jangan sampai saudara-saudara ketika melihat ada atau mendengar ada kelahiran bayi, yang penting adalah ini hadiah dari saya. Ini adalah amplop atau angpau dari saya. Tetapi juga kita perhatikan kepentingan orang lain. Kalau bisa kita tanya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang bisa saya lakukan? Tentunya akan lebih baik. Kiranya pesan kesehatan hari ini dapat membantu kita untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan memberkati.